Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pekerjaan dalam Keadaan Bertegangan atau PDKB. Yang pertama, metode PDKB. Tim PDKB TM memiliki beberapa metode kerja, antara lain yang pertama, metode kerja berjarak atau distance. Yang kedua, metode kerja sentuh langsung. Yang ketiga, metode kerja potensial. Dan yang keempat, metode kerja kombinasi. Metode kerja berjarak itu dilakukan oleh petugas PDKB yang dilengkapi dengan APD dan peralatan, menggunakan tangga dan stik berisolasi dengan jarak minimum kerja adalah 60 mm dari sistem distribusi yang bertegangan. Kalau metode sentuh langsung itu dilengkapi dengan peralatan APD dan peralatan berupa rubber atau sarung tangan karet dalam melakukan pemeliharaan dalam keadaan bertegangan. Yang berikutnya, alat pelindung diri. PT PLN memiliki kategori alat pelindung diri dengan fungsi masing-masing. Kategori adalah yang pertama, alat pelindung kepala atau helm safety. Yang kedua, alat pelindung pernapasan atau masker. Yang ketiga, alat pelindung mata atau kacamata. Yang keempat, alat pelindung badan atau rompi safety. Yang kelima, alat pelindung tangan atau sarung tangan. Yang keenam, alat pelindung jatuh atau sabuk. Yang ketujuh, alat pelindung kaki atau sepatu safety. Alat pelindung tangan ada beberapa jenis atau sarung tangan, yaitu yang pertama sarung tangan kain. Sarung tangan kain ini berguna untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam dan mencegah cedera pada saat pekerja sedang bekerja. Yang kedua, sarung tangan kain tebal, gunanya untuk melindungi tangan dari benda-benda tajam untuk mencegah tangan terpotong akibat benda tajam. Yang ketiga, sarung tangan isolasi. Sarung tangan ini untuk tegangan listrik yang rendah seperti 1000 volt kelas 1 dan untuk tegangan tinggi 40.000 volt. Dan alat pelindung kaki atau sepatu safety ada beberapa kategori juga. Di antaranya yaitu yang pertama, sepatu isolasi, yaitu untuk melindungi kaki agar tidak bersentuhan langsung dengan aliran listrik, karena sepatu isolasi ini memiliki ketahanan isolasi sampai 30 kP, sehingga sepatu ini digunakan untuk pekerjaan pada jaringan tegangan menengah. Yang kedua, sepatu yang tahan pukul, untuk melindungi kaki dari benda yang sangat tajam atau berbahaya dan dapat menahan sakit jika sewaktu-waktu kaki kejatuhan benda yang berat atau tajam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki. Dik, mic-mu Dik. Apa? Oh ya. Astaga, Dik. Selanjutnya yaitu ada peralatan Dik. keselamatan dalam PTKB itu. Yang kedua ada grounding SE, keempat ada tangga fiber atau komunikasi base station, mobil dan HT. Yang keenam ada papan peringatan, ketujuh pita batas tanda bahaya dari PLN-nya. Yang ke-8 ada senter atau lampu darurat. 9 ada katrol, 10 ada trekel 2,5 ton. Yang ke-11 itu ada tali tambang dan kawat baja sling. Selanjutnya itu implementasi ke
penggunaan APD. Tadi kan sudah dijelaskan sama Sarip ada helm. Itu pemakaian helm itu digunakan untuk melindungi kepala, ya udah pasti lah kan. Kepala dirancang untuk melindungi kepala. Pemakaiannya itu berguna untuk menghindari benturan dan jatuh partikel yang melayang, dan dalam beberapa kasus dari kejutan listrik atau kebakaran. Pelindung kepala juga dapat melindungi kepala dari dan rambut dari bahaya mesin atau lingkungan yang berbahaya. Dua itu ada sabuk pengaman. Sabuk pengaman dan tali penyelamat harus dikenakan saat bekerja pada ketinggian di atas beberapa meter. Itu selanjutnya itu ada pemakaian sarung. Sarung tangan itu dipakai sewaktu memegang barang atau benda yang menimbulkan listrik atau pada saat memperbaiki listrik tegangan tinggi. Itu contohnya ya pas di gardu lah kan. Selanjutnya itu pemakaian seragam operator GI tegangan tinggi. Implementasi penggunaan baju dan helm pekerjaan gardu induk tegangan tinggi. Ini peraturan umum K3 yang perlu dilaksanakan. Itu satu, seluruh karyawan dan pekerja yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus memahami dan mematuhi kaidah dan peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, semua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan harus peduli dan tanggap akan bahaya kebakaran yang mungkin timbul. Yang ketiga itu penanggung jawab ketiga harus menetapkan sanksi atau hukuman terhadap pelanggar peraturan K3. Yang keempat, orang yang berkepentingan dilarang, orang yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk. Yang kelima, semua yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan perbaikan gardu induk harus peduli dan tanggap untuk menjaga kerapian dan kebersihan dalam lokasi perbaikan. Yang keenam itu pada lokasi yang berbahaya harus dipasang tanda peringatan adanya bahaya. Seperti contoh, jika ada zona terlarang di mana zona tersebut merupakan daerah vital dan memiliki tingkat kecelakaan cukup tinggi, maka dilakukan yang berkepentingan aja yang boleh masuk gitu. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Hafiz. Selanjutnya, prosedur untuk pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Yang pertama, prosedur dan instruksi kerja yang telah disahkan serta peralatan yang telah lulus uji oleh lembaga sertifikasi. Kedua, penerimaan surat penunjukan pengawasan pekerjaan bertegangan atau SP3B dan surat perintah melaksanakan pekerjaan bertegangan atau SP2B bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan meliputi prosedur, instruksi kerja, peralatan, dan material yang digunakan. Yang ketiga, pelaksanaan PDKB, TT, garing, TET adalah pengembangan dari pekerjaan offline. Yang keempat, PDKB tidak boleh dilaksanakan pada pekerjaan yang tidak terencana. Yang kelima, pengawas K3 bertanggung jawab atas pelaksanaan, keselamatan, peralatan, dan pelaksanaan pekerjaan. Yang keenam, keselamatan pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing. Ketujuh, dalam melaksanakan pekerjaan tidak diperbolehkan ada dua kegiatan yang dapat saling mempengaruhi pergerakan konduktor atau tower bila ada terjadi kegagalan peralatan atau material. Kedelapan, semua peralatan harus lulus uji setiap 6 bulan sekali. Semua pelaksana PDKB, TT, garing, TET harus diperiksa kesehatannya atau general check up selama 6 bulan sekali. Lanjut. Jenis pekerjaan PDKB. Pekerjaan pemeliharaan, penggantian, dan pemasangan dengan PDKB pada jaringan listrik, sistem 150 kV dapat dilakukan antara lain A. Penggantian dan pemeliharaan isolator. B. Penggantian pemeliharaan knife switch. C. Penggantian dan pemeliharaan fuse switch.
D. Pemeliharaan dan penggantian jumper dan sambungan jaringan. E. Penggantian lightning arrestor. F. Pemotong dahan atau pohon yang menyentuh jaringan. G. Pengukuran fasa. H. Perbaikan konduktor dan join. I. Penggantian traverse. Lanjut, Rip. Jenis pekerjaan PDKB, salah satu contoh dari pekerjaan dalam keadaan bertegangan adalah pemeliharaan gardu induk, pemeliharaan peralatan atau perlengkapan jaringan distribusi, atau TR atau TM yang dilaksanakan di mana objeknya dalam keadaan aktif atau bertegangan. Contoh, pemeriksaan rutin kondisi gardu yang sedang beroperasi. Kedua, pengukuran beban dan tegangan gardu. Resiko pekerjaan dalam keadaan bertegangan atau PDKB. Resiko pekerjaan yang tinggi dapat digambarkan melalui kondisi pekerjaan yang kurang aman, dan hal tersebut dapat terlihat dari bahaya-bahaya yang akan ditimbulkan oleh tegangan listrik terhadap manusia atau karyawan seperti yang tercantum dalam buku panduan umum pemeliharaan transaksi TET dengan metode PDKB 2008, yaitu tegangan listrik, tegangan sentuh, tegangan langkah, dan tegangan pindah. Arus yang melewati tubuh manusia, sengatan listrik, dan perbedaan potensial. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Sarip. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.